Selamat mendengarkan podcast ini. Kita sering mendengar orang berkata, dan kita juga mungkin yang berkata juga, rasanya waktu ini lebih cepat jalannya sekarang ini. Rasanya baru kemarin hari Minggu, sekarang sudah Minggu lagi. Rasanya baru kemarin bulan baru, sekarang sudah menginjak bulan baru lagi. Rasanya baru kemarin pergantian tahun, sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru lagi. Saudara, saya kira itu dirasakan oleh banyak orang. Rasanya sekarang ini waktu lebih cepat berjalan. Sebenarnya perjalanan waktu itu konstan. Artinya waktu itu tidak berjalan lebih cepat atau berjalan lebih lambat. Waktu berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti abad-abad sebelumnya. 1 menit masih 60 detik. 1 jam masih 60 menit, saudaraku. 1 hari masih 24 jam. Jadi, yang membuat kita merasa seakan-akan waktu ini cepat berlalu karena kesibukan manusia yang bertambah banyak. Tugas-tugas yang bertambah padat. Dan orang di sekitar kita ya terus gopoh-gopoh, saudara, dalam segala kegiatan hidup, sehingga kita sendiri ikut terbawa, ikut gopoh-gopoh. Bangun tidur, lalu rasanya cepat sekali hari itu berlalu. Sudah mulai senja, masuk malam, tengah malam, dan seterusnya. Kita yang sudah usia di atas 60 tahun juga seperti saya ini. Ketika mulai melihat cucu, ya, saya sudah memiliki 2 cucu. Sempat kurang bisa mengerti, sekarang sudah dipanggil opa. Rasanya baru kemarin anak-anak masih sekolah, kita antar sekolah. Sekarang sudah dewasa, sudah punya pasangan hidup, dan sudah punya anak juga, punya keturunan. Kita hanyut dalam perjalanan waktu, saudaraku. Dan waktu itu sekarang rasanya berjalan lebih cepat. Ada bahaya yang tidak kita sadari. Ya. Diderap perjalanan waktu ini, kita tidak mempersiapkan diri, saudara, menyongsong kehidupan kekal. Kita tidak mempersiapkan diri menyongsong kehidupan di balik kematian. Ya, ini bukan hanya untuk mereka yang usia indah, tetapi juga untuk semua orang, saudaraku. Yang pasti suatu hari
jantungnya akan berhenti berdetak dan nadinya akan berhenti berdenyut, saudara. Sekali lagi, ini bukan hanya untuk usia indah, usia lanjut. Bukan karena saya sedang bicara kepada Bapak Ibu usia lanjut saya menyinggung hal ini. Tetapi memang ini penekanan pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kekhawatiran saya terhadap banyak orang yang tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalannya. Dengan padatnya tugas, banyaknya kesibukan, orang bisa tidak memperhatikan kesiapan diri menghadapi kematiannya. Ya. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu usia lanjut, tapi untuk semua kita. Tadi sudah saya katakan, manusia menjadi kopoh-kopoh, ya serba buru-buru, karena tugas begitu banyak, kesibukan begitu bertumpuk, dan harus segera diselesaikan. Kita yang tidak memiliki tugas, ikut terbawa oleh suasana seperti itu, saudara. Ikut terbawa. Saya merasakannya pada waktu di Singapura misalnya. Kita bangun pagi, kita lihat orang jalan buru-buru, ya. Kita lihat banyak orang jalan kaki buru-buru, ya. Turun dari tren lalu mereka buru-buru, turun dari MRT buru-buru ke kantor pagi hari, tidak lama siang, tidak lama malam, kemudian sudah larut malam. Begitu cepat waktu itu, saudara, saudaraku, dan itu berlangsung. Ya, setiap hari begitu, berlangsung setiap hari begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Kita takutkan, saudara. Orang lupa bersiap-siap, saudara, menghadapi kekekalannya. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu usia indah atau usia lanjut yang sekarang mengikuti acara ini, ya, sekali lagi bukan karena Bapak Ibu usia lanjut lalu saya bicara mengenai kesiapan menghadapi kekekalan. Saya bicara mengenai kesiapan menghadapi kekekalan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu usia lanjut, tetapi untuk semua usia. Saudara sekalian, Bapak Ibu, kita ada di dalam perjalanan waktu, dan setiap kita pasti menjadi makin tua. Kita pasti akan sampai pada ujung akhir perjalanan hidup kita, dan kita tidak tahu kapan ujung akhir perjalanan hidup kita, karena kita tidak tahu kapan masing-masing kita itu meninggal dunia. Tetapi apapun keadaan kita, saudara, firman Tuhan memberikan kepada kita suatu pengharapan. Nah, pengharapan inilah yang menyemangati hidup kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita sekarang agar kita layak memiliki pengharapan itu. Firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah yang boleh memiliki hidup yang penuh pengharapan. Tetapi pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah pengharapan before the grave, sebelum kuburan, tetapi setelah kubur, setelah jantung kita berhenti berdetak, setelah nadi kita berhenti berdenyut. Di sanalah pengharapan itu menantikan kita, dan kita menantikan memperoleh apa yang kita harapkan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Nah, saudaraku, saya kira kalimat-kalimat seperti ini bukan kalimat yang asing kita dengar ya, saudara. Sering kita mendengar ya, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang percaya yang boleh yakin mati masuk surga. Itu pengharapan kita. Kalau pendeta berkhotbah di kebaktian penghiburan, penutupan peti jenazah, ya, pemberangkatan peti menuju pemakaman atau krematorium, dan ketika ada di kuburan atau di ruang krematorium, selalu memberikan khotbah yang memuat pengharapan. Tetapi tidak pernah dipersoalkan siapa yang berhak memiliki pengharapan itu. Kalau seorang siswa atau mahasiswa kuliah tapi tidak sungguh-sungguh belajar, ya, tidak sungguh-sungguh menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dia tidak layak loh memiliki pengharapan di wisuda. Beda dengan mahasiswa yang memenuhi tugas belajarnya dengan baik, kuliah dengan baik, ya, sehingga memiliki nilai indeks prestasi yang baik, cakap menyusun karya ilmiah, memenuhi semua kredit dalam mata kuliahnya, ia berhak memiliki pengharapan. Ia berhak, dan dia bisa memiliki pengharapan lulus di wisuda meraih gelar. Tentu berbeda dengan orang yang kuliah asal-asalan, ya, indeks prestasinya rendah, tidak menyelesaikan kredit semesternya dengan baik, ya, tidak cakap menyusun karya ilmiah, ia tidak berhak memiliki pengharapan. Dan mungkin orang-orang seperti ini juga tidak pernah diwisuda atau mendapat gelar. Ini sama dengan petani yang mencangkul tanahnya, menanam benih, menyiram, memberi pupuk. Ia punya pengharapan, saudara, suatu kali dia akan menuai apa yang dia tabur itu. Tapi kalau petani tidak menggarap sawahnya dengan baik, tidak menyiangi tanahnya, tidak menggemburkan tanahnya, tidak memberikan pupuk, ia tidak berhak dan memang tidak memiliki pengharapan akan menuai hasil jerih lelahnya, karena tidak ada jerih lelah yang dilakukan. Ya, sama dengan betapa bodohnya orang yang tidak bekerja tapi punya pengharapan hidup cukup. Beda dengan orang yang berangkat pagi kerja sampai malam, ya. Dia berpengharapan dapat gaji atau upah di akhir bulan.
Nah, betapa bodohnya, dan ini orang sakit jiwa ya, tidak bekerja tapi memiliki pengharapan dapat hidup cukup atau mendapat gaji. Ini sama juga saudaraku, kalau orang tidak menjaga pola hidup, pola makan yang baik, lalu berharap tubuhnya sehat. Biar orang berkata sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat ya Bu. Kalau yang mendapat pengharapan itu sehat-sehat ya Pak, sehat-sehat ya Bu, tapi tidak menjaga pola makan, pola hidupnya dengan baik, celaka juga saudara, sakit juga saudara. Saudara, ini tatanan kehidupan. Anda tidak akan pernah berhak memiliki rumah tangga yang bahagia kalau Anda tidak menjaga mulut, tidak sabar terhadap pasangan hidup, apalagi tidak setia. Anda tidak berhak, ya Bapak Ibu, tidak berhak memiliki pengharapan anak-anak saudara berhasil sukses jadi anak-anak baik kalau orang tua tidak pernah memberikan teladan hidup yang baik. Dan itu semua realistis, faktual, logis, proper, fair, adil. Demikian pula kita dengan pengharapan kehidupan di balik kubur. Saya sudah mendengar banyak orang Kristen berkata, saya percaya nanti saya masuk surga. Apa alasan kamu masuk surga? Apa alasan kamu berpengharapan masuk surga? Biasanya dijawab dengan kata percaya. Saya kejar lagi, saya kejar terus. Kamu mengerti apa itu percaya? Percaya itu bukan hanya kegiatan, aktivitas, pikiran kita. Percaya itu tindakan. Kalau kita percaya, kita taat kepada Bapa di surga. Kalau kita percaya, kita mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Kita hidup seperti Yesus hidup. Nah, kalau mengisi hari hidupnya dengan benar seperti ini, baru berhak memiliki pengharapan. Jadi ketika Petrus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, dan pengharapan itu adalah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Tapi jangan lupa ayat berikutnya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, yang memiliki pengharapan itu orang-orang yang mengalami berbagai-bagai pencobaan karena kesetiaan ikut Yesus. Dan saudara perlu tahu, pada zaman itu saudaraku, pada zaman itu orang Kristen teraniaya hebat. Termasuk Petrus sendiri yang akhirnya ia mati disalib dengan kepala di bawah menurut tradisi gereja. Maksud semuanya itu, demikian firman Tuhan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu, kamu harus mengalami pencobaan-pencobaan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Nih, orang-orang yang berhak memiliki pengharapan. Ya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia dan yang tidak terkatakan di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah pencobaan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nih saudara, orang-orang yang telah mencapai ya tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya, ketika seseorang terus diubahkan Tuhan, terus diubahkan Tuhan. Maka di ayat-ayat berikutnya, kalau saudara-saudara membaca, Petrus menasihati untuk benar-benar kudus seperti Bapa kudus, meletakkan seluruh pengharapan pada penyataan kedatangan Tuhan Yesus, tidak lagi mengharapkan kebahagiaan apapun dan bagaimanapun dari dunia ini. Jadi saudara, tidak semua berhak menerima pengharapan itu, tidak semua. Tetapi mereka yang telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa maksudnya adalah orang yang diproses memiliki kesucian seperti kesucian Allah dan tidak terikat pada keindahan dunia. Ya, yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, orang-orang yang menaruh seluruh pengharapannya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menguji diri kita masing-masing, apakah kita ini orang-orang yang layak, saudara, memiliki pengharapan tersebut. Ya, saudara, saya mulai pemberitaan firman Tuhan tadi, saudara, dengan pernyataan rasanya betapa cepat waktu ini berjalan. Ya, karena orang makin banyak kesibukan, makin padat tugasnya, dan orang gopoh-gopoh, orang buru-buru ya dalam menjalani hidup. Dan kita yang tidak memiliki kesibukan pun ikut terbawa dalam suasana seperti itu. Dan yang membahayakan, dalam suasana seperti ini orang tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalannya. Tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalan, tetapi merasa berhak masuk surga dan merasa memiliki pengharapan. Dan ini kebodohan, saudara. Ini penyesatan. Dan ini ada di dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara, surga itu tempat orang-orang berkualitas. Orang-orang yang layak ada di situ. Jadi tidak sembarangan orang ada di sana. Makanya orang-orang yang akan masuk surga itu orang-orang yang sejak di bumi ini sudah kelihatan kepatutannya, sudah kelihatan kepantasannya, saudara. Dan ini yang menjadi pergumulan berat hidup kita mestinya. Melihat hidup kita, melihat keadaan kita sekarang ini, apakah kita memiliki kepatutan atau kepantasan untuk masuk
kerajaan surga menjadi anggota keluarga Allah. Kita mesti jujur dengan diri kita sendiri. Ya, jangan yakin-yakin saja, sebab kalau yakin itu masih bersifat spekulatif. Tapi harus benar-benar tahu dari pengalaman, tahu dari realita hidup, saudara. Setelah saya melewati perjalanan panjang hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, saya baru mengerti bahwa faktor usia itu faktor penting. Jadi makin mendekati tua, ya ini tidak semua ya, karena ada orang yang makin tua juga makin hatinya keras ya, dan makin tidak bisa bertobat, makin tidak bisa diubah. Nah, saya menyadari bahwa faktor usia itu juga besar. Kesadaran tentang singkatnya hari hidup ini, kedahsyatan kekekalan, ya, baik kengerian masuk neraka atau kedahsyatan kemuliaan di surga. Dan hal itulah yang membuat kita mau mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan seksama, bagaimana kita memiliki hidup yang layak masuk ke dalam kerajaan surga itu. Nah, tapi kalau kita ikut hanyut dengan segala kesibukan yang dilakukan manusia di sekitar kita, akhirnya kita kita kehilangan kesempatan membenahi diri. Kita hanyut dengan rutinitas, ya, langsam, yang akhirnya berhenti suatu saat, dan kita tidak tahu kapan waktu umur kita itu usai, kapan jantung kita berhenti berdetak, saudara. Nah, kalau orang tidak mempersiapkan diri dengan seksama, itu mengerikan, saudara. Sebagai pendeta, saya sudah melihat orang-orang yang ada di ujung maut. Itu pengalaman yang selalu menegangkan. Jadi ketika kardiogram menunjukkan detak jantungnya makin lemah ya, sampai tinggal 1,5 naik lagi, 10, 15 turun lagi. Wah, itu ketegangannya tinggi sekali, saudara. Ya, itu ketegangan tinggi sekali. Sampai wah, baru mendengar cerita tangis keluarga. Saya ada di tengah-tengah mereka. Ya, biasanya diiringi dengan pujiannya. Sejak muda saya sudah mengalami kejadian itu dan hadir dalam suasana itu. Tapi waktu muda saya belum berkhotbah setajam hari ini. Nah, hari ini saya sudah berkhotbah tentang persiapan kematian berulang-ulang, ya saudara. Dan saya melihat jemaat juga jadi malu kalau terlalu hanyut heboh dalam tangis itu ya. Jadi mungkin juga agak malu menurut saya, karena Pak Eras mengajarkan kematian itu momentum yang membahagiakan dan dinantikan, dan orang percaya kalau meninggal mendapat tempat yang nyaman dan bahagia bersama Tuhan. Untuk apa diratapi? Menangis itu logis, wajar. Perpisahan pasti menyayat hati, tapi kalau sampai hanyut tenggelam dalam duka cita, nah itu mungkin ada di antara jemaat yang tidak lagi, entah karena memang imannya sudah kuat, entah karena mencoba untuk menempatkan diri sebagai orang Kristen yang menghayati khotbah pendetanya. Ya, baru kemarin saya bicara-bicara dengan seorang ibu yang suaminya meninggal. Ya, dia menyebut suaminya itu anak rohani Bapak. Dia tidak menyebut nama suaminya, tapi anak rohani Bapak sudah dipanggil pulang. Jadi menit-menit atau hari-hari terakhir, maksud saya, sebelum suaminya meninggal, menyanyikan lagu-lagu yang saya tulis
juga ada lagu-lagu rohani yang lain. Tapi dia sempat mengatakan lagu-lagu yang saya gubah tentang kematian. Ya. Dan baru dikubur hari Minggu, saya bicara hari Senin ya saudara. Saya melihat ketegaran hati ibu ini. Dan menurut saya ibu ini cukup tegar, selain usianya juga sudah cukup 60 tahun lebih, suaminya usia 66 tahun. Ya. Juga sudah mengikuti apa yang saya ajarkan selama puluhan tahun. Jadi sebelum ada Rehoboth Ministry, sudah mendengar khotbah saya. Ketika ada Rehoboth Ministry, juga kemudian ada GSKI bersama-sama. Saya kira sudah cukup matang, saudaraku. Ya, dari nada suaranya, ya ucapan terima kasih karena selama ini telah membimbing kami, maksudnya keluarga itu. Dan anak rohani Bapak, padahal lebih tua dari saya 4 tahun ya. Anak rohani Bapak sudah dipanggil Bapak di surga di tempat yang baik. Saudara, saya sering melihat itu orang-orang di ujung maut itu. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang menegangkan atas mereka yang tidak siap meninggal dunia. Ketakutan hebat. Ketakutan. Dia memandang wajah istri, anaknya dengan begitu sendu, begitu pilu, begitu sedih. Lalu memandang wajah saya, menangis, saudara. Rasanya saya bisa membaca apa yang di hatinya, jika tidak salah, dan rasanya tidak salah. Dia mau mengatakan, saya takut Pak Pendeta. Saya takut. Coba kalau ia mengisi hari hidupnya di tengah-tengah kepadatan, kesibukan, di tengah-tengah banyaknya tugas, tetap menempatkan hal mempersiapkan diri untuk kehidupan kekekalan sebagai hal utama, maka saudara, kematian itu mestinya menjadi momentum yang membahagiakan. Momentum yang membahagiakan. Jadi saya harap ketika saudara mau meninggal dunia, melihat wajah saya, kalau saudara meninggal duluannya, saudara tidak pakai menangis. Kalaupun menangis, menangis bahagia. Tapi saudara senyum dan berkata, saya tunggu ya Pak Eras, saya duluan. Mesti begitu saudara. Karena ada pengharapan dan layak memiliki pengharapan itu. Ya, jangan seperti banyak orang Kristen yang berkata, saya lebih baik meninggal dunia, saya lebih baik mati daripada begini. Lebih baik saya mati, saya bersama Tuhan. Ada orang-orang yang bicara begitu dan menurut saya dia belum layak. Dari cara bicara, dari kualitas hidupnya menurut saya ya, bukan menghakimi. Ya tentu saya sudah punya cukup pengalaman untuk bisa meneropong kehidupan orang. Tidak layak dia mengatakan itu. Celaka kau meninggal dunia, itu celaka. Kenapa celaka? Kamu tidak layak memiliki pengharapan itu. Pengharapan itu hanya layak dimiliki oleh orang-orang yang telah mengisi hidupnya dengan benar. Jadi sekarang Bapak Ibu usia indah, jangan punya keinginan apa-apa, ya. Jangan lagi hanyut dengan berbagai persoalan atau tenggelam dengan berbagai persoalan. Ada orang tua yang di hari tuanya itu malah menderita karena melihat anak bermasalah dengan menantu, melihat masalah cucu. Kapan orang tua ini istirahat? Belum lagi sudah tua, anak-anak masih merongrong harta yang dimiliki orang tua,
padahal tinggal sisa sedikit untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya. Tidak sedikit orang tua yang berkeadaan demikian. Tetapi itu pun jangan menjadi masalah besar. Tetapi justru itu menjadi pemicu kita untuk melihat kenyataan bahwa memang dunia bukan tempat kita berlabuh. Dunia bukan tempat kita berlabuh. Dunia tempat kita singgah sementara. Pelabuhan kita itu di kerajaan surga, bukan di bumi ini. Jangan hanyut oleh persoalan-persoalan sehingga fokus Bapak Ibu tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi juga jangan hanyut dengan berbagai kesenangan, kelimpahan. Ya, juga ada orang-orang tua yang hidupnya di dalam kelimpahan materi, tidak kekurangan suatu apapun, ya. Bisa, ya. Bisa. Ya, nyaman, terhormat dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu yang menyanjung, menjunjung tinggi, mengasihi, melindungi, ya. Saudara menjadi seperti raja atau ratu, menjadi godfather atau godmother dalam lingkungan besar saudara. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita ini, saudaraku sekalian, untuk bisa sungguh-sungguh hanya fokus ke Tuhan. Ini loh yang saya terus suarakan kepada saudara. Kita biar kiranya mempersiapkan diri agar layak, ya. Agar kita itu pantas, ya saudara. Agar kita layak, kita pantas memiliki pengharapan. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu usia indah, ya. Saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu benar-benar fokus saja untuk persiapan menghadapi kekekalan, ya. Amin.